sejahtera untuk kita semua. Izinkanlah saya Muhammad Misbahudin Yusuf, peserta Diklat Ahli PMG Angkatan 42 untuk mempresentasikan hasil review jurnal mengenai topik kualitas udara dengan judul dampak potensial partikulat matter kurang dari 10 mikron pada udara ambien. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Misbahudin Yusuf, tempat tanggal lahir Bogor 17 Januari 1995. UPT asal saya itu Staklim Kupang, pendidikan terakhir Diploma 4 Klimatologi SMK 2020. Jurnal utama yang saya akan bahas adalah dan aslinya, yaitu dengan judul Potential Impact of Particulate Matter Less than 10 Micron to Ambient Air Quality of Jakarta and Palembang, di mana jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2014 pada jurnal Sains Lingkungan dan Kebumian yang dipublikasikan oleh IOP Publishing yang ada di UK. Jurnal pendukungnya yaitu kontribusi kualitas udara pada tingkat kematian yang ada di dunia. Outline yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, metode hasil pembahasan dan kesimpulan. Pendahuluan, di mana partikulat matter atau kita singkat PM merupakan polutan udara yang memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pada umumnya ada dua partikulat matter, yaitu PM10 dan PM2,5. Yang dibedakan adalah ukurannya. PM10 yaitu ukurannya kurang dari 10 mikron. Sementara untuk PM2,5 adalah polutan yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. PM10 itu bersifat inhalasi dan berpotensi memasuki sistem pernapasan manusia. Selain berbahaya untuk manusia, PM10 pun dapat menurunkan visibilitas atau jarak pandang dan kabut asap. Untuk di Indonesia sendiri, seperti di Jakarta dan Palembang yang merupakan kota metropolitan dengan penduduk yang banyak dan aktivitas kendaraan yang padat, tentu saja membuat kualitas udara di kota metropolitan tersebut terburuk. Hal ini sering diberitakan oleh media, seperti yang saya highlight dalam berita, yaitu polusi udara di Indonesia pada posisi 8 paling mematikan di dunia. Ini kata buktinya. Kemudian kabut asap udara di Palembang membahayakan kesehatan manusia. Dan ada juga highlight berita tentang jelang Asian Games 2018, Jakarta jadi kota berpolusi udara paling parah di dunia. Untuk menganalisis kejadian polusi udara tersebut diperlukan data konsentrasi partikulat matter 10 untuk mengetahui tingkat atau kerentanan menurut indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara ini diperkenalkan pertama di Amerika dan akan kita analisis dari tahun 2015 hingga 2019 menggunakan model open air yang ada pada aplikasi Air Studio atau aplikasi pengolah statistik. Selanjutnya, metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini memakai data dua wilayah, yaitu Jakarta dan Palembang, yakni data konsentrasi PM10 per jam yang diambil dari instrumen kualitas udara. Yang Jakarta itu pakai yang bank. Kemudian tahunnya tahun 2015 hingga tahun 2016. Jakarta dari Stamet Kemayoran dan di Palembang dari Staklim Kenten Palembang. Metode yang digunakan yang pertama itu validasi data. Validasi data tersebut menggunakan standar dari WHO, di mana apabila ada data kurang dari atau 50%-nya dalam satu hari tersebut, maka data itu tidak valid. Jadi data yang digunakan adalah
data yang lebih dari 50% pada hari tersebut. Kemudian data tersebut dirata-ratakan menjadi data harian dengan metode rata-rata statistik sederhana. Setelah mendapatkan data harian, kemudian kita memplotnya menggunakan aplikasi R dengan bantuan model OpenAI. Di OpenAI tersebut ada fungsi calendar plot, di mana calendar plot tersebut untuk memplot hari-hari mana saja kualitas udara dengan kategori AQI yang ada. Nah, kategori AQI di sini atau Air Quality Index ini ada di pojok bagian atas sana, di mana batas yang diizinkan atau ambang batasnya udara baik itu adalah 150 mikron gram per meter kubik. Di atas itu kualitas udara tidak sehat, di bawah itu kualitas udara sehat. Di mana telah disebutkan ada 5 kategori: baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya. Dan dampaknya pun telah dijelaskan bahwa bila baik, ya, itu tidak ada permasalahan. Sedang itu penurunan visibilitas. Jika udara dalam kategori tidak sehat, ini terpapar adanya paparan debu. Kemudian sangat tidak sehat berarti peningkatan sensitivitas terhadap orang dengan penyakit pernapasan seperti bronkitis. Selanjutnya kalau dalam kategori bahaya itu paparannya sangat berbahaya untuk semua populasi, tidak hanya untuk manusia saja. Setelah data calendar plotnya ada, kemudian kita menganalisisnya dengan gambar dan simbol yang telah kita buat di calendar plot tersebut berdasarkan nomor dan kategori yang ada pada indeks kualitas udara. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk wilayah Jakarta, kategori indeks kualitas udaranya terburuk itu dalam kategori tidak sehat dan hanya terjadi pada 20 Februari 2015 dengan konsentrasi PM10-nya yaitu 150,6 mikrogram per meter kubik. Simbolnya ialah garis miring dan warna indeksnya kuning. Dampaknya yaitu penurunan visibilitas atau jarak pandang, di mana kita tahu bahwa setiap pagi atau sore udara di Jakarta kita dapat melihatnya itu mengurangi jarak pandang kita. Sementara untuk hari baiknya tersebut tercatat ada 30 hari selama 2015 dan 27 hari selama 2016. Sementara sisa-sisanya ialah moderat atau sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari rentang 2015 hingga 2016 pada wilayah Jakarta umumnya didominasi dengan kategori sedang. Sementara untuk Palembang sendiri tingkat konsentrasi tertingginya itu terjadi pada tahun 2015 dan masuk dalam kategori yang berbahaya karena paling tingginya yaitu 606,0 mikrogram per meter kubik, di mana hal ini terjadi pada 28 September 2015 yang bertepatan dengan fenomena El Nino yang melanda Indonesia. Hal ini dipacu dengan kondisi El Nino dan kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera. Sementara ada 42 hari yang tidak sehat pada 2015 dan 11 hari sangat tidak sehat dan 10 hari berbahaya. Hal ini sangat berpotensi terhadap tingkat sensitivitas untuk semua populasi. Sangat berbahaya sekali udara ini dihirup untuk semua populasi, tidak hanya manusia. Selanjutnya, ini adalah pembandingan antara kualitas udara di Jakarta dan di Palembang untuk tahun 2015 dan 2016. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 Jakarta masih lebih baik daripada Palembang karena kabut asap terjadi paling parah di Palembang karena berada di Pulau Sumatera. Untuk di Jakarta sendiri dampaknya hanya pengurangan visibilitas atau jarak pandang saja, tetapi untuk di Palembang itu
paparan debu di mana-mana, peningkatan sensitivitas terhadap penyakit pernapasan pada pasien dengan asma atau bronkitis, dan berbahaya untuk semua populasi termasuk binatang. Nah, untuk 2016 untuk semua wilayah Jakarta dan Palembang ini masih di bawah angka ambang batas yang ditentukan, yaitu 150 mikrogram per meter kubik. Artinya masih baik, tidak melewati ambang batas yang telah ditentukan, sehingga tidak terdapat apa-apa untuk kelangsungan hidup manusia. Kesimpulannya, konsentrasi PM10 itu tertinggi di Jakarta dan Palembang telah melampaui standar polusi udara pada tahun 2015. Tercatat di Palembang sangat berbahaya, ada 10 hari pada bulan kering, bulan September, yang mengakibatkan Palembang itu sangat tidak baik udaranya untuk dihidup oleh semua populasi, tidak hanya manusia tetapi juga binatang. Untuk di Jakarta paling parah hanya penurunan visibilitas pada rentang 2015 hingga 2016. Hal tersebut memicu kita untuk lebih dapat memonitoring PM10 untuk mengurangi dampak negatif serta menjalankan program mitigasi polusi udara. Seperti kalau misalnya ketika udara buruk, gunakan masker dan selalu jaga kesehatan. Ini itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Baik, saya ingin bertanya. Saya Muhammad Ramli, warga BMKG sini. Saya ingin bertanya soal bagaimana cara kita mitigasi dari lingkungan tersebut, baik di Jakarta ataupun di Palembang. Ya, terima kasih untuk Muhammad Ramli, warga BMKG sekitar. Untuk mitigasi dalam keadaan yang terburuk, yang pasti jika kita mengetahui info bahwa kualitas udara itu buruk, baiknya mengurangi aktivitas di luar rumah, karena itu dapat terhirup oleh pernapasan kita dan mengendap, dan satu bahaya bisa terjadi penyakit asma atau bronkitis. Dan jika terpaksa ya gunakan masker, berjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu penting, tidak hanya saat corona saja, tetapi saat polusi udara buruk pun kesehatan kita perlu dijaga. Ini itu saja, Bu, jawaban dari saya. Cukup? Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Presentasi KTI mereview jurnal tentang kualitas udara.